والاستاذين خصوصا مصنف هذا الكتاب البنية وكرامتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين ونستغفر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال halaman 21 kah? Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhbil asar. Kaun itu semuanya gelap dan hanya saja yang menerangi ialah kezahiran Tuhan padanya. Maka siapa-siapa memandang kaun itu ya makhluk alam, sedang dia tidak memandang Allah padanya atau di sisinya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka sungguh keluputanlah akan dia adanya anwar dan terdindinglah daripada matahari pengenalan. Kenapa? Dengan memandang kainat yang diserupakan dengan awan. Kaun atau kainat ialah alam seluruhnya. Semakin kita memandang kaun alam, maka semakin gelap awannya, hatinya, penarang hatinya. Mukawin ialah penciptanya. Kaun itu dengan menilik dirinya saja, sama aja melihat dirinya aja, bukan menilik Allah. Tak ada dan gelap pada tilikan ahli syuhud. Ada awal karena memandang alam lagi al-kaun. Dan dengan mengiktibar tajalli Tuhan atasnya, maka dia ada dan bercahaya. Kemudian bersalah-salahan hal manusia ditentang ini. Di antara mereka ada yang memandang kepada kaun saja dan terdinding ia daripada memandang mukawin, yaitu Allah. Mukawin yang menciptakannya. Inilah pandangan umum manusia, yaitu yang masih gelap dan terdinding dengan awan, bekas-bekas kainat. Di antaranya orang yang terbuka hijab, yaitu yang dapat memandang mukawinnya. Maka orang yang seperti ini ada beberapa bagian. Setengahnya orang memandang mukawin sebelum memandang kaun. Memandang Allahnya dulu, hanya memandang kaunnya. Ada juga jika ia melihat akan sesuatu yang bergerak, lalu tertuju tilik hatinya kepada orang yang menggerakkan sebelum terlintas
dalam hatinya bahwa benar itu barang yang hidup. Segala bergerak, ingat awan Tuhan yang menggerakkan. Wa ba'da fi'lin fa'ilun. Setengahnya orang yang memandang kepada sesuatu yang bergerak. Setengahnya orang yang memandang kepada sesuatu yang bergerak bahwa dia adalah barang yang hidup. Kemudian ditiriknya pula penciptanya. Jadi ada jadi orang memandang kepada sesuatu yang bergerak bahwa dia adalah barang yang hidup. Kemudian ditiriknya pula penciptanya. Dan ada pula yang memandang kepada keduanya dengan sekaligus. Ingatlah masalah wahdatul wujud ini. Sebelum kita menjadi orang yang ahlinya, serahkanlah kepada mereka. Adapun mengenai i'tiqad tetap selama-lamanya tidak berubah karena meningkatnya pengenalannya itu bahwasanya Allah itu tidak bertempat, tidak dilalui masa, maha suci daripada terserupa Allah. Mimma yadulluka ala wujudi qahri subhana an hajabaka anhu bima laysa bimawjudi ma'ahu. Setengah daripada barang yang menunjuki engkau atas ada qaharnya. Mengarah sini. Qaharnya bahwa dindingnya engkau daripadanya dengan barang yang tiada besertanya ittifaq semua arifin bahwasanya barang yang selain Allah itu semuanya tiada daripada sekira-kira zatnya. Hakikatnya ada kita ini cuma diadakan. Tidak bersifat ada beserta Allah. Karena ya nang Datu Abulung tu lah. Adakah ada Abdul Hamid? Ada nang ada tu Allah aja. Adakah Allah? Ada nang ada tu Abdul Hamid ya. Karena inya di sini anunya, jetnya. Nang ada tu cuma Allah. Karena jika sekiranya ia bersifat ada, niscaya bersyarikatlah Allah besertanya. Yang demikian itu berlawanlah dengan kebersihan tauhid. Firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu semuanya binasa, melainkan zatnya yang tiada binasa. Manusia umumnya tak dapat memandang Allah karena mereka masih memandang kepada kaun. Selama ia masih terhenti memandang pandangannya kepada kaun, dia belum dapat memandang kepada mukawwin. Kaun adalah sebagai dinding seseorang kepada Tuhan. Dahulu telah disebutkan bahwa kaun itu adalah gelap. Maka selama kita memandang kepada yang gelap, benda yang ada di dalam yang gelap tak dapat kita lihat. Meskipun benda itu besar karena gelap. Dan tidak terlindung di hadapan kita. Padahal gelap itu barang yang tak ada. Sebaliknya bagi aulia dan arifin, mereka memandang kepada yang terang. Maka sendirinya tak ada lagi dinding yang menghalangi kepada memandang Allah. Misal yang seperti ini adalah untuk menghampirkan pengertian kita saja. Maka sebagai kesimpulan daripada perkataan ini, bahwasanya Allah itu tidak berdinding, hanya yang berdinding adalah kita. Dan yang mendindingnya ialah al-akwan.
Yang lebih hampir adalah diri kita dan nafsu yang masih tercela. Penjelasan masalah ini musannif akan menyebutkan lagi dengan beberapa perkataan kaifa pelajaran berikutnya. Bacalah terus. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 28 di bawah. Syahdan. Jikalau senantiasa memusyahadahkan, ya memandang tadi sama aja berkaitannya, kaifiat tersebut hingga panalah af'al makhluk. Halaman 28 di bawah. Berkaitan jadi dengan ini tauhid. Jikalau senantiasa memusyahadahkan kaifiyat tersebut hingga panalah af'al makhluk pada af'al Allah Ta'ala. Yang memandang kaun tadi ya makhluk, pekerjaan makhluk, gerak-gerik makhluk. Inya memandang pada af'al Allah Ta'ala itu. Nah, di dalam hati andakannya, niscaya jadilah ahli tauhid yang sebenarnya. Namanya belum ahli tauhid lagi. Dan memperoleh 2 nikmat surga. Seperti firman Allah, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Artinya bermula 2 surga itu bagi barang siapa yang takut ia akan makam Tuhannya. Maka surga yang pertama itu yaitu surga ma'rifat akan Allah Ta'ala di dalam dunia. Karenanya senang terus hatinya. Diberi apa aja senang karena memberi Tuhan, Pak. Ada kita berpilih. Nang nyaman kita hanya senang. Nang sakit kita sedih. Karenanya ma'rifat. Jadi surga harusnya. Ada sedih-sedihnya. Maka surga yang pertama itu yaitu surga ma'rifat akan Allah Ta'ala dalam dunia. Dan surga yang kedua yaitu surga maklum di akhirat yang lagi akan datang. Jadi 2 surga. Dapatnya di dunia surganya yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi makam tauhid al-af'al. Tauhid af'al ini makam yang di bawah sekali daripada makam arifin billah. Dan dengan dialah boleh sampai kepada makam yang di atasnya. Apa dululah? Musyahadatul af'al. Apa Tuhan? Dan dengan dialah boleh sampai kepada makam yang di atasnya. Dan makam inilah mula-mula yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada orang yang salik atau orang yang majzub. Dan arti orang yang salik yaitu orang yang bersungguh-sungguh ijtihadnya berbuat ibadah dengan riyadhah dan mujahadah dan mengamalkan segala wirid ijazah gurunya dengan tiada cedera. Dan arti majzub yaitu orang yang diambil Allah Ta'ala dengan terkejut memperoleh ma'rifat tauhid af'al dan tauhid asma dan tauhid sifat. Al-majzub. Dan tauhid jad dengan tiada berbuat ibadah, talqin guru dan ijazah masyayikh. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ngarannya majzub. Dan arti arif yaitu orang yang mengenal Allah Ta'ala dan mengenal hamba dan dapat membedakan akan khalik dan makhluk. Dan musyahadah akan yang tersebut itu. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji'il ma'ab. Intah. Habis di sini.
Wallahu alam. Mudah-mudahan kita diberi Allah sehat badan, panjang umur, murah rezeki, semua hajat dikabulkan Allah Subhanahu